dalam puasa hanya untuk kosmetik saja, hanya untuk dilihat orang saja. Bisa saja pada saat kita mengambil wudhu, pada saat kesempatan tidak ada orang, diam-diam ambil minum. Atau pada saat wudhu, kumur-kumur airnya ditelan, ya. Ya, baik. Nah, untuk itu kita akan membahas banyak mengenai tema tersebut, yaitu puasa melembutkan hati. Dan buat Anda pemirsa yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa menghubungi kami melalui line interaktif kami. Atau mungkin Anda yang berada di seputar Pondok Indah, Anda bisa bergabung bersama kami di Masjid Pondok Indah ini. Anda bisa melihat secara langsung dan mendengarkan secara langsung tausiah ini. Jika Anda berada tempatnya jauh, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Tetap jangan pindah-pindah channel, tetaplah di TV One. Silahkan Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan mengenai puasa melembutkan hati. Mungkin ada beberapa pertanyaan Ustadz. Di antaranya Ustadz, pada saat bicara hati atau kolbu, Ustadz, saya ingat pernah baca Al-Ihya Ulumuddin, ya, kitabnya Imam Ghazali, di mana di sana dikatakan bahwa hati ini kalau tidak diasah, lama-lama dia akan beku. Hati ini kalau terus-menerus kita melakukan perbuatan maksiat, lama-lama dia juga akan beku. Walaupun kadangkala dosa itu dosa kecil yang kita lakukan, tapi kalau terus-menerus lama-lama juga bisa merusak hati. Apakah betul itu, Kiai? Ya, silakan Pak Kiai. Fadhol Kiai. Terima kasih. Yang ditanyakan barusan, Al-Imamul Ghazali memberikan nasihat. Katanya, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-terusan, dan tidak ada dosa besar kalau tiap hari digempur dengan istighfar. Ini nasihat Imam Ghazali buat kita semua tentu dalam menjaga hati. Kalau kamu berbuat dosa, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat kepada siapa dosa kau kerjakan itu. Kalau kau mendapat sebuah nikmat, jangan juga lihat besar kecilnya, lihat siapa yang memberi nikmat itu. Contoh, kalau kita dikasih uang 10.000 rupiah, yang ngasih presiden, itu uang 10.000 jadi kebanggaan kita itu. Kemana-mana kita cerita, kemana-mana kita kasih orang lihat 10.000 nih dikasih presiden. Presiden yang memberi. Bagaimana kalau Allah yang memberi kita ini? Jangan lihat besar kecilnya suatu nikmat, lihat siapa yang memberi. Jangan juga lihat besar kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa dosa kau kerjakan. Oh, kalau dipikirin bagi-bagi, ada dosa besar, ada dosa kecil, kita terangsang ngerjain yang kecil lah, enteng, lalu ditumpuk-tumpuk, toh akhirnya jadi banyak juga. Nah, dalam konteks tema kita hari ini, kenapa sih muncul kekerasan sekarang ini di mana-mana? Kekerasan terhadap tenaga kerja, dan kita prihatin. Puluhan mungkin ratusan tenaga kerja kita mendapat perlakuan yang kurang baik, cuma karena tidak semua bernama manuhara, sedikit yang bela mereka itu. Kekerasan di rumah tangga, kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Orang diserang penyakit yang namanya sutris. Kalau stres itu agak ringan, ini embahnya stres, itu sutris namanya. Orang mudah mengambil jalan pintas. Coba saja, caleg saja kemarin banyak yang stres itu, yang nggak jadi itu. Ada yang suaranya nggak cukup, lalu bunuh diri, mati. Sampai sekarang mati. Saya justru khawatir, bukan yang stres itu, yang terpilih pun saya khawatir. Saya khawatir kalau 60% anggota DPR yang baru nanti adalah para pencari kerja. Saya takut begitu dilantik itu nanti baca doanya, Allahumma lakasumtu. Doa buka puasa, bayangkan itu. Orang buka puasa semuanya mau dimakan itu.
Mudah-mudahan itu cuma kekhawatiran kita saja. Tapi yang saya maksud, kekerasan itu merata. Orang lalu mencari jalan pintas karena tekanan hidup, persaingan yang semakin tajam, dan gaya hidup yang dibentuk oleh tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Hadirin, orang lalu masing-masing mencari tempat bersandar yang dia merasa aman. Tambah runyamlah akibatnya. Kita lihat sekarang nih, kiai sama dukun agak tipis bedanya sekarang. Dukun pada beriklan sekarang ini. Orang masing-masing mencari tempat bersandar yang dia merasa aman. Pastilah kalau saya bersandar ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh. Saya bersandar kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya bersandar kepada jenderal, dia pensiun, saya tamat. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah, itulah sumber kekuatan. Karena itu, persaingan hidup yang semakin tajam, tensi ekonomi yang semakin tinggi, gaji baru akan naik, tapi harga sudah naik, itu bisa menimbulkan berbagai macam stres yang menimbulkan kekerasan. Nah, puasa memberikan solusinya. Sabar ketika lapar dan haus. Karena orang kalau perutnya kenyang, duitnya banyak, itu bisa sabar. Perutnya kenyang, duitnya banyak, dikeplak pun senyum dia, sabar. Tapi kalau sudah lapar, haus, duit nggak punya, itu peka. Sedikit tersinggung, orang temperamennya naik. Dikala itu turun perintah sabar. Begini yang saya maksud. Kalau orang kayak saya teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, itu bukan hal yang istimewa. Kenapa? Karena saya memang tidak punya kesempatan. Apa istimewanya? Jihad itu justru kalau ada kesempatan korupsi tapi tidak korupsi, wah itu yang jihad itu. Manusia disebut makhluk pejuang karena dia bisa tidak salah walaupun banyak peluang dia salah. Malaikat tidak pernah salah karena tidak ada faktor yang membuat mereka salah. Jadi normal-normal saja, malaikat bukan makhluk istimewa. Secara instinktif dia diciptakan untuk taat, tidak ada kecenderungan menyeleweng itu. Jibril belum pernah korupsi ayat. Wah, ini ayat bagus, saya pakai sendiri saja. Nggak pernah. Manusia punya peluang untuk nyeleweng, tapi bisa tidak nyeleweng, itu yang jihad. Manusia punya peluang untuk korupsi, tapi tidak korupsi, itu yang jihad itu. Nah, itu semua berangkatkan dari sini. Inilah yang membangun kesantunan. Sekarang ini kan nyaris kesantunan itu, ini abad entertain, Bung. Orang pada pinter ngebungkus sekarang ini. Orang banyak pinter ngebungkus. Tempo hari sebelum Mbah Surip, mantep toh. Ini ngomong-ngomong Mbah Surip nih Pak Kiai. Nanti kita terusin, kita lanjutkan nih. Kayaknya Mbah Suripnya juga pengen ngomong nih. Mohon maaf Pak Kiai. Ya baik pemirsa, pastinya kita akan kembali lagi dengan tadi mengenai Mbah Surip. Penasaran Pak Kiai mau ngomong apa ya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1430 Hijriah TV One.